Baik, mohon maaf ya untuk rekan-rekan. Ini karena tadi internetnya sempat mati ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Untuk prinsip manajemen tadi sudah sampai disiplin ya. Kita lanjutkan lagi, masih ada berapa nih berarti? Masih ada 11 lagi ya untuk prinsip manajemen. Nah, yang selanjutnya ini ada kesatuan perintah ya. Jadi di sini di dalam kesatuan perintah ya, menurut Henry Fayol, satu karyawan itu mendapatkan perintah dari satu pimpinan. Ya, jadi misalnya di bagian pemasaran nih, karyawan bagian pemasaran, nah itu mendapatkan perintah dari manajer bagian pemasaran. Tuh ya. Kemudian ada kesatuan pengarahan ya, ini dikaitkan dengan tujuan organisasi ya. Jadi satu organisasi itu kan pasti punya tujuan. Nah, itu karyawan melakukan aktiviti atau kegiatannya itu di dalam satu arah ya, atau satu tujuan. Kemudian mengutamakan kepentingan organisasi. Selanjutnya pembayaran upah yang adil. Nah, ini ya bagi organisasi ya, jika ingin mencapai manajemen yang sukses di dalam organisasinya. Nah, ini terkait dengan pembayaran pembayaran upah ya, pembayaran tugas. Ini harus dilakukan secara adil ya, sesuai dengan tugas ya atau tanggung jawab yang diterima oleh karyawannya. Kemudian ini ada pemusatan. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran dan volume organisasi ya. Jadi ada dua pemusatan terkait dengan pengambilan keputusan. Ini ada sentralisasi, ada desentralisasi. Nah, ini nanti disesuaikan dengan ukuran perusahaan atau volume perusahaan ya. Ketika volume atau ukurannya semakin besar, tentunya pengambilan keputusan secara efektifnya bisa dilakukan secara desentralisasi. Itu ya. Kemudian ada, nah ini hierarki ya. Hierarki ini kalau digambarkan itu bentuknya dalam struktur organisasi. Nah, ini ya, jadi setiap perusahaan ini harus memiliki hierarki yang jelas. Jadi ini tahu nih karyawan itu nanti bertanggung jawab kepada siapa ya. Si pimpinan nanti harus menyuruh ya atau memberikan tugas kepada siapa. Nah, ini harus ada di dalam organisasi. Kemudian tata tertib ya, keadilan ya, ini harus diterima oleh seluruh anggota organisasi atau karyawan. Kemudian stabilitas kondisi karyawan, nah ini juga harus dijaga oleh organisasi atau perusahaan ya. Kemudian ada inisiatif. Nah, ini juga penting ya. Jadi perusahaan ya ini harus memberikan ruang ya bagi karyawannya ya untuk memberikan ide-idenya ya kepada perusahaan. Kemudian dan semangat kesatuan ya. Jadi ini harus dibentuk ya oleh organisasi ya, agar si karyawan ini memiliki semangat kesatuan di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, ini sudah 14 ya. Oke, 12, 13, 14. Nah, ini merupakan prinsip manajemen menurut Henry Fayol ya. Jadi kalau perusahaan mau sukses ya menurut Henry Fayol, dia harus menerapkan prinsip manajemen ini yang menjadi fondasi ya, atau sesuatu yang fundamental di dalam perusahaan atau organisasi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sarana manajemen. Nah, agar manajemen dapat berjalan dengan baik ya, ini harus didukung dengan sarana ya atau fasilitas. Nah, apa saja? Yang pertama adalah manusia. Nah, pasti ya di dalam perusahaan, kalau perusahaan tersebut mau gerak ya, mau mencapai tujuan, pasti ada individu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Kemudian, nah ini ya, dana ya atau uang ya, ini menjadi sarana manajemen yang berikutnya ya. Kemudian material ya atau bahan baku. Kemudian mesin ya atau peralatan ya, mesin-mesin pendukung di dalam kegiatan manajemen. Kemudian ada metode.
Nah, ini ya, perusahaan tersebut mau jalan dengan cara yang bagaimana, ya, metode yang mau digunakan seperti apa. Nah, ini harus dibentuk. Kemudian yang terakhir adalah market, ya, atau pasar. Ya, karena kan secara umum kalau kita bicara mengenai perusahaan ya yang profit, nah itu kan sasaran utamanya adalah keuntungan ya, penjualan. Nah, ini harus punya nih pasar atau marketnya. Itu ya. Nah, ini merupakan 6 sarana manajemen. Baik, selanjutnya untuk proses manajemen. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi ya, definisi dan fungsi. Jadi prosesnya di dalam manajemen itu yang pertama perencanaan, ya tadi ya, menentukan rencana, menentukan sasaran, ya, menentukan gagasan. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang, ya, menentukan anggarannya. Kemudian proses organisasi tadi ya, menempatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, ya, baik SDM ya maupun sumber daya yang lainnya. Nah, ini dibagi-bagi ya, agar kegiatan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan, ya, ini memberikan arahan, memberikan perintah kerja, ya, memotivasi, ya, serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh karyawan di dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah proses kontrol, ya, atau pengendalian. Nah, ini melakukan pengamatan, mencermati, ya, tadi ya. Jadi mengawasi apakah kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya atau sesuai dengan rencana yang sudah dibentuk sebelumnya. Tuh ya. Nah, selanjutnya ini saya bahas sedikit mengenai organisasi ya, karena ini kan manajemen nantinya akan diimplementasikan di dalam organisasi. Nah, ini ada beberapa definisi terkait dengan organisasi. Yang pertama menurut James Stone, ya, organisasi disebut sebagai pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Ya, jadi ini pengarahan dari pimpinan ya kepada orang-orang yang ada di bawahnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ini ada menurut Chester Bernard, organisasi merupakan satu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, ini ada definisi, banyak ya definisi terkait dengan organisasi. Ini saya ambil 3. Ada menurut Stephen Robin, ya, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Jadi intinya dari organisasi adalah aktivitas ya yang di dalamnya ada orang ya yang memiliki pola atau hubungan ya untuk mencapai tujuan bersama. Itu ya. Oh, ininya animasinya. Oke, ini saya keluarkan dulu aja semua. Nah, ini adalah berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi di dalam organisasi ya individu yang ada di dalamnya itu saling berkaitan. Ya, atau dapat berinteraksi ya dengan semua struktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kalau misalnya secara langsung ya dari bawahannya ya ke atasannya misalnya ya. Misalnya bagian karyawan pemasaran ya berhubungan dengan manajer pemasaran. Kalau secara tidak langsung misalnya nih karyawan pemasaran mengalami kendala nih di lapangan, disampaikan kepada atasannya. Nah, nanti atasannya menyampaikan lagi kepada misalnya top manajernya. Ini ada kendala seperti ini ya. Kemudian mau digimanakan nih. Nah, itu adalah interaksi secara tidak langsung. Ya, jadi misalnya nih karyawan bawah menyampaikan hambatan di lapangan ke middle manajernya, kemudian nanti middle manajernya yang menyampaikan ke top manajernya, nah top manajernya nanti yang mengambil kesimpulan atau keputusan. Nah, itu disebut sebagai interaksi tidak langsung. Nah, kemudian agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan.
Ya, ini tadi juga di dalam prinsip manajemennya Henry Fayol sudah diungkapkan ya, ada inisiatif ya. Jadi di sini karyawan diberikan ruang ya agar dapat menyampaikan ide-idenya ya di dalam suatu organisasi. Kemudian dengan berpartisipasi setiap individu dapat mengetahui hal apa yang harus dilakukan. Ya, jadi apa sih yang harus dilakukan ketika tadi misalnya karyawan bagian pemasaran ya mengalami kendala di lapangan. Saya harus ngapain nih? Nah, itu nanti dengan dia berpartisipasi ya mengungkapkan kepada misalnya atasannya. Nah, ini nanti akan diberikan solusi. Jadi tahu apa yang harus dilakukan oleh si karyawan tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada partisipasi ya. Ini partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran dan emosi ya atau perasaan seseorang di dalam suatu kelompok atau organisasi yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha kelompok yang bersangkutan. Nah, ini hal penting ya di dalam organisasi yaitu partisipasi. Ya, jadi partisipasi itu tidak hanya fisiknya ya, tapi juga mental, pikiran dan emosional ya, semua diberikan ke dalam organisasi. Nah, ini tujuannya adalah untuk sama-sama mencapai sasaran atau tujuan kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian unsur penting di dalam partisipasi yang menurut Davis ini yang pertama, partisipasi atau keikutsertaan merupakan satu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari keterlibatan secara jasmaniah. Ya, jadi tidak hanya fisiknya saja yang bekerja ya, tetapi ketika seseorang ada di dalam suatu organisasi ya dia harus memberikan juga pemikirannya ya, memberikan juga perasaannya, mentalnya di dalam organisasi tersebut. Kemudian kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok yang berarti bahwa terdapat rasa senang dan sukarela untuk membantu suatu kelompok. Kemudian tanggung jawab. Nah, unsur tersebut merupakan unsur yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Ya, artinya ada rasa sense of belonging, ada rasa kepemilikan terhadap perusahaan atau organisasi di mana karyawan tersebut bekerja. Itu ya, jadi kadang kan kita ketika memiliki sense of belonging, rasa memiliki, kita akan mencurahkan semua yang kita miliki gitu ya, baik tenaga maupun pikiran. Selanjutnya, nah ini syarat mutlak partisipasi dapat berjalan secara efektif. Nah, yang pertama waktu ya, dibutuhkan waktu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pimpinan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta si karyawan tersebut. Kemudian apabila dalam kegiatan partisipasi diperlukan dana perangsang ya hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan yang akan menimbulkan efek negatif. Nah, ini juga ya di dalam membentuk suatu partisipasi ya atau agar karyawannya mau berpartisipasi. Nah, ini ada yang disebut sebagai dana perangsang ya atau motivasi. Nah, ini dengan apa? Misalnya dengan gaji, dengan insentif. Nah, itu kan menjadi motivasi atau perangsang agar karyawan dapat berpartisipasi secara utuh di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di mana individu tersebut tergabung. Kemudian partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi ya, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki ruang lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator. Oke, selanjutnya partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil. Nah, ini kan biasanya ketika perusahaan mencari karyawan ya atau SDM itu kan dilihat dulu nih latar belakangnya kayak gimana, pengalamannya kayak gimana, ya background pendidikannya seperti apa. Nah, ini tujuannya ya agar si karyawan ini ketika masuk ke dalam organisasi itu dapat berpartisipasi dengan baik ketika diajak berbicara misalnya bagian pemasaran nih, tentunya yang backgroundnya marketing, punya pengalaman
di marketing. Nah, ketika diajak berbicara mengenai penjualan atau marketing, nyambung, itu kan, sehingga si karyawan ini bisa turut serta berpartisipasi di dalam organisasi tersebut. Kemudian para pihak yang bersangkutan di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan, hendaknya didasari kepada kebebasan di dalam kelompok. Artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan dalam yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan. Nah, ini ya yang syarat juga agar partisipasi berjalan dengan efektif adalah adanya kerelaan dari si individu tersebut ya dalam berpartisipasi di organisasi yang ditempati saat ini gitu ya, atau di perusahaan di mana dia bekerja. Oke, baik. Nah, ini demikian untuk pemaparan materi terkait dengan dasar-dasar manajemen ya, materi pertemuan pertama. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tugas ya, nanti Anda bisa koordinasi dengan dosen pengampu masing-masing ya, rekan-rekan semua ya. Mungkin yang di Kendal nanti berkoordinasi dengan Pak Asif, dan yang di Universitas Telkom cabang Majapahit nanti dengan Ibu Polifah gitu ya. Oke, nah ini ada tugas nanti bisa dikerjakan. Itu baik, untuk pemaparan materi saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang di Kendal dan Majapahit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asif, Bu Kolifah, dilanjutkan masing-masing ya. Oke, nah ini ya tadi pemaparan materi terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Untuk materi tadi pada nyatet ya. Untuk materi nanti bisa di-download di Siakat ya, cuman ini belum dimasukkan. Termasuk presensi juga Anda belum bisa melakukan ya, karena untuk link YouTube-nya belum saya masukkan ya, jadi belum bisa presensi. Nah, kemudian nanti untuk materi bisa Anda unduh melalui link Google Drive yang ada di pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar manajemen. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kita pelajari mengenai definisi, kemudian fungsi ya. Fungsi, kemudian tadi ada prinsip manajemen. Nah, nanti untuk fungsinya sendiri itu kita akan pelajari lebih jauh di pertemuan berikutnya. Jadi kayak tadi planning, nanti ada subbab sendiri yang membahas mengenai planning ya, sampai dengan controlling nanti kita bahas secara lebih lanjut di next meeting. Tuh ya.
diimplementasikan